Shalom anak-anak baik yang ada di rumah yang masih tetap belajar daring, tetap semangat ya. Teacher Melda percaya kabar kalian semua tetap sehat ya sayang, dan tetap semangat. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita mau baca firman Tuhan dulu. Ayo dibuka Alkitabnya di Yesaya 41 ayat yang ke-6. Pembacaan kita hari ini Yesaya 41 ayat yang ke-6. Teacher Melda bacakan buat kita semua, yaitu yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Jadi lewat firman ini kita belajar untuk menguatkan hati teman-teman kita, saling menopang, saling menguatkan. Yang di rumah yang belajar daring, kalau tahu ada teman yang lagi lemah, yang lagi sakit, WA atau telepon. Tetap semangat ya teman. Jadi harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana. Oh, celana di bawah saya. Dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu bersamamu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Jadi lagu ini juga berkata, kau adalah temanku dan aku adalah temanmu. Sepasang gitu. Jadi kita itu artinya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Baju perlu celana, celana perlu baju, mentega perlu roti biar rasanya enak gitu ya. Hidup kita juga diperlukan orang lain biar hidup ini lebih indah. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar, kami sudah membaca firman Tuhan, mengingatkan kami untuk kami saling menolong satu dengan yang lainnya, dan berkata kepada teman-teman kami, kuatkanlah hatimu. Demikian juga setiap anak-anak yang di rumah, mereka menjadi orang-orang pembawa semangat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini pembelajaran kita halaman 81, hidup dengan rukun. Ya, sebelumnya Teacher Melda meminta maaf karena minggu lalu ternyata Teacher Melda langkain. Kita udah belajar mengasihi teman, ternyata masih ada yang ketinggalan. Sorry ya sayang, dimaafin teachernya ya. Hari ini kita belajar 81, yaitu hidup dengan rukun. Kayak lagu tadi, kau temanku, ku temanmu katanya ya. Jadi lewat pembelajaran ini anak-anak nanti bisa belajar hidup rukun dengan orang lain. Hidup rukun itu apa gitu ya, diingatkan kembali. Rukun artinya bisa hidup bersama-sama berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita. Kamu dan temanmu mempunyai banyak perbedaan. Mulai dari perbedaan anggota tubuh, apa yang terlihat. Contohnya tinggi badan, warna kulit, sifat, kelebihan, apalagi kesukaan dan karakter. Matanya besar, matanya sipit, hidungnya mancung keluar atau ke dalam. Ada yang suka bicara, ada yang lincah, aktif, bergerak terus. Ada yang diam saja, ada yang suka lompat-lompat, ada yang sukanya duduk aja gitu. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang suka senyum, ada yang diam aja kalau disenyumi. Jadi semuanya beda, ada yang suka rapi, ada yang suka asal-asalan aja gitu ya. Ada yang suaranya keras, suka memimpin dan kasar. Semuanya tidak dapat dipaksa untuk menjadi sama. Jadi nggak bisa kita bilang sama teman-teman, hei tolonglah seperti aku, diam aja gitu. Coba bayangkan kalau semua diam aja nggak ada yang ngomong. Sepi nggak? Sepi gitu. Jadi perlu juga ada teman-teman yang aktif, teman-teman yang lincah supaya agak rame gitu ya, supaya lebih hidup lagi suasananya. Jadi kita nggak bisa maksain orang lain seperti kita. Yang ada adalah kita sama-sama belajar. Ketika ada orang lain, kita belajar menghormati orang lain dengan cara bagaimana? Menjaga etika, menjaga sopan santun kita. Dalam Alkitab contohnya gembala-gembalanya si Abraham dan Lot. Jadi mereka bertengkar. Gembala-gembala juga bisa bertengkar ya. Mereka memperebutkan sumur untuk kambing domba mereka. Abraham menyarankan agar mereka itu pisah. Udah kita pisah aja gitu ya. Bukan karena Abraham gak suka sama Lot. Dia suka sama Lot, dia sayang karena saudaranya. Tetapi agar mereka dapat hidup rukun. Jadi dia bilang, oke deh Lot,
daripada kita bertengkar terus, domba-domba kita berantem terus, kita pisah aja ya. Kalau lu ke kiri, gua ke kanan. Kalau lu ke kanan, gua ke kiri katanya. Jadi mereka sepakat. Jadi dengan cara demikian ternak mendapat air yang cukup. Jadi ternaknya nggak perlu berantem lagi. Manusia pun dapat hidup rukun dengan damai. Abraham dan Lot hidup rukun dengan damai. Bukan hanya mereka aja, ternyata domba-dombanya juga bisa jadi hidup rukun. Gak ada yang saling menanduk lagi. Berikutnya, Petrus dan Paulus tidak sependapat. Petrus dan Paulus juga pernah mengalami perselisihan. Mereka berselisih. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak menjadi pendendam. Mereka nggak ingat-ingat kesalahan teman-teman dan saudara-saudara mereka. Petrus dan Paulus berpisah dalam pelayanan. Sama seperti Abraham dan Lot tadi, Abraham dan Lot. Mereka oke deh, kita pisah aja demi kebaikan gitu ya. Jadi Petrus dan Paulus juga melakukan hal yang sama. Bukan karena mereka tidak dapat saling menerima, tetapi agar firman Tuhan tetap diberitakan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik gitu ya. Petrus sama Paulus harus berpisah supaya ada yang melayani di sebelah kanan, ada yang melayani di sebelah kiri, ada yang pergi ke desa, ada yang pergi ke kota. Jadi semua orang bisa dilayani dengan baik. Jangan pernah memaksakan temanmu untuk mengikuti apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan. Kamu harus kayak gini, nggak boleh ngatur-ngatur orang lain. Hargailah pendapatnya dan biarlah ia melakukannya. Yang terutama adalah dapat hidup rukun dan damai sebagaimana Yesus mengajarkan kedamaian bagi seluruh manusia. Jadi teladan kerukunan yang utama itu adalah Yesus. Baru tokoh-tokoh Alkitab tadi ada siapa? Ada Abraham dan Lot, dan ada Petrus dan Paulus. Mereka memilih untuk hidup rukun supaya gak berantem. Oke, kita pisah aja gitu ya, tapi pisah demi kebaikan. Berikutnya, santun dalam bermain. Kita belajar. Contohnya ini ada Anita pulang ke rumahnya dengan menangis. Tiba-tiba baru saja mereka hendak bermain bersama, tiba-tiba kok Anita udah nangis gitu ya. Randy datang dan menendang Anita. Ternyata ada yang menendang Anita sehingga Anitanya menangis. Anita merasa kesel, sakit hati dan sedih, makanya dia menangis. Semua anak yang bermain jadi berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada yang nangis. Keadaan seperti itu sering terjadi di antara kamu. Kamu juga di rumah pasti pernah bermain dengan teman, tiba-tiba terhenti. Kenapa? Satu orang nangis atau ada dua orang yang sedang berantem. Bermain adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Tica Meta juga senang bermain. Semua anak suka bermain bersama dengan temannya. Ada nggak yang suka main sendiri? Nggak seru main sendiri. Lebih seru main ramai-ramai. Makanya perlu hidup dengan rukun dengan orang lain. Jadi semua harus bersikap santun dan sopan supaya dengan teman-temannya bisa bermain dengan rukun, gak ada yang berantem. Bermain dengan cara yang jujur dan baik, gak boleh curang ketika bermain supaya tidak ada pertikaian dan perselisihan. Kadang-kadang diperlukan sikap mengalah, kayak si Abraham tadi, oke deh aku ngalah gitu ya. Kalian juga di dalam pertemanan harus ada sikap mengalah daripada ribut. Ya udahlah, maaf ya udahlah ini untuk kamu, aku nggak usah gitu ya. Jadi harus ada sikap mau mengalah dan memberi kesempatan kepada teman yang lain untuk menang. Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Jadi firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang rendah hati karena kamu akan ditinggikan. Jadi kita harus memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan terhadap sesama manusia. Di bawah ini ada bagaimana cara bermain dengan sikap yang santun. Di buku ada contohnya. Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut, gak boleh teriak-teriak, apalagi ngomong kasar dan ngomong jorok. Yang kedua, berkata jujur. Ini contoh untuk bermain santun ya. Yang ketiga itu rendah hati. Pelajaran yang keempat, berperilaku adil. Nggak boleh pilih-pilih teman, harus adil. Kita sudah belajar tentang keadilan minggu lalu. Adil itu berarti seimbang. Tidak boleh beda-bedakan teman dan orang lain. Tidak pandang bulu, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia jelek, semua harus ditemani, harus bersikap adil. Dan menghargai teman. Semua sikap santun itu dapat kamu miliki apabila kamu mempunyai buah-buah roh. Coba sama-sama kita katakan. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan.
diri. Nah, itu adalah buah-buah roh yang harus kamu miliki, yang harus teacher Melda miliki, supaya kita bisa tetap hidup rukun dimanapun kita berada. Selamat mencoba anak-anak yang ada di rumah. Hidup rukunlah dengan teman-temanmu di rumah, dan hidup rukunlah di tengah-tengah keluargamu. Jadilah anak-anak berkat dan anak-anak yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Pelajaran kita hari ini selesai. Nanti dibaca lagi tentang hidup rukunnya, santun dalam bermain, hal-hal apa yang harus kalian lakukan. Untuk tugasnya ada di halaman 82, membuat proyek ya. Ini ada bahannya, alat dan bahan gunting karton dan spidol. Nanti guntinglah karton dengan ukuran ini. Lalu tuliskan satu sifat pada satu potongan karton. Buat 9 potongan karton, tulis kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah-buah roh. Tulis sampai, buat gunting sampai 9, lalu kamu tulis pakai spidol. Lalu susunlah menjadi satu kalimat sesuai urutannya, urutkan dia. Lalu yang kamu lakukan adalah hafalkan. Menghafalnya lewat nyanyian biar gampang. Kasih, sukacita, nanti kartunnya kamu tunjuki. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Bisa ya sayang? Tugasnya Teacher Melda kasih waktu 1 minggu ke depan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya Teacher Melda ya. Terima kasih anak-anak hebat. Pelajaran kita selesai, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang hidup rukun. Kami harus mengusahakan hidup kerukunan, dan kami harus punya buah-buah roh sehingga kami boleh hidup rukun dimanapun kami berada. Jadikan semua anak-anak di rumah yang belajar dari daring menjadi anak-anak berkat, anak-anak yang disukai oleh semua orang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.